Tepuk tangan buat para wanita Tuhan yang luar biasa. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya buat Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Ya, dan akhirnya saya bisa datang dan tahu ya ternyata Kota Blora itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini pertama kalinya saya datang ke sini. Semoga ada yang kedua, ketiga dan yang selanjutnya. Iya, nama saya Debbie Basjir. Siapa yang sudah tahu saya angkat tangan? Yang belum tahu kebangetan. Iya, saudara, terima kasih. Ya, saya mengucap syukur kalau saya bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan firman Tuhan malam hari ini dengan tema ya penyembah yang benar. Saya ini dulu bukan orang yang mengenal Kristus ya. Semua saudara yang sudah mengikuti channel saya, saudara tahu kesaksian saya, nama saya Debbie Basjir, tapi saya nggak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Ya, tetapi dari latar belakang yang sama, dulu saya tidak mengenal Tuhan Yesus, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 95, tidak pernah terpikir, nggak pernah terbayang, apalagi jadi pendeta. Tidak pernah ada di dalam benak saya. Ya, tetapi itulah Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi saudara, kalau engkau duduk di tempat ini hari ini itu karena engkau dipilih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu bilang kamu tuh dipilih Tuhan. Ya, kita ini dipilih Tuhan. Saya bersyukur ya lulus SMA tahun 95, saya ditangkap Tuhan Yesus. Saat itu saya sudah berpikir mau mengakhiri hidup saya karena saya berpikir tidak ada gunanya hidup. Rasanya sudah hancur hidup saya, hancur masa depan saya. Tapi ya itulah kasih Tuhan, ya itulah peristiwa Natal. Di mana Kristus datang untuk menyelamatkan setiap kita dari setiap dosa. Saya dulu berpikir paling enak itu mati bunuh diri mengakhiri hidup. Karena saya dibesarkan dalam sebuah keluarga, ya papi saya itu tiap hari main pukul saudara. Ya dari kecil saya itu dipukulin, kalau dipukulin itu sampai biru-biru badan saya. Minta ampun juga gak bakal diampuni. Lalu mami saya bilang kamu maklum saja papi itu begitu karena dia punya banyak pegangan ilmu hitam. Jadi papi saya pernah dimandiin di tengah laut, tengah malam sama dukun diisi ilmu kebal. Dan sejak saat itu tiap hari marah. Makanya saya mau bilang ibu-ibu yang tiap hari marah-marah ini pasti ada ilmu kebal. Harus didoakan pelepasan. Ya, jangan marah-marah karena Tuhan panggil kita bukan untuk hidup dalam marah-marah. Amin. Siapa yang suka marah-marah? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Direndam berapa lama? 15 menit. Ya, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara, Tuhan memanggil kita, Yesus datang membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu melampaui akal pikiran kita. Karena itu harusnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya berubah. Bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah menerima Yesus? Kalau hidup kita mengalami perubahan. Nah, hari ini saya diberikan tema penyembah yang benar. Tadinya saya pikir kok nggak ada hubungannya sama Natal nih tema ya. Tetapi ternyata ya sangat berhubungan sekali tentang bagaimana kita menjadi penyembah. Di dalam peristiwa Natal, kita buka dulu bersama Matius, Injil Matius pasal yang kedua saudara. Injil Matius pasal yang kedua, di sana judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Ini ayat selalu kita baca setiap Natal, tapi saya berdoa hari ini kita dapatkan sesuatu yang berbeda. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, di sana judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Ya puji Tuhan ini di mimbar ada layarnya saudara, jadi saya bisa baca ayat di sini. Luar biasa ini ya. Iya, ayat yang pertama di sana dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2 baca. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Saudara, yang menarik di sini nomor 1 ayat yang pertama dikatakan, waktu Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datang orang-orang Majus dari timur. Mereka datang bertanya, di manakah raja yang telah dilahirkan itu? Orang-orang Majus ini kita tahu bersama, mereka ini bukan kaum rohaniawan. Mereka orang-orang sekuler yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Tetapi di sini ayat ini berkata, mereka datang untuk mencari. Untuk mencari. Lalu di sana ayat yang kedua dikatakan begini saudara, kita baca tadi ayat yang kedua. Mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, kita tahu bersama orang-orang Majus ini mereka ahli-ahli perbintangan. Lalu ayat 3 di sana dikatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena memang kelahiran Yesus menjadi ancaman bagi Herodes, karena dikatakan bahwa anak itu akan menjadi raja segala raja. Jadi Herodes merasa dia terancam kedudukannya, ada raja yang akan menggantikan dia, sebab dia berpikir Yesus itu akan menjadi raja di dunia ini saja. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang keempat di sana dikatakan begini saudara. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes sangat tahu banget bahwa yang mengetahui rahasia itu adalah para imam dan ahli Taurat. Tetapi yang saya melihat luar biasa di sini, orang Majus ini bukan kaum rohaniawan. Tapi mereka datang mencari di mana sang juru selamat itu. Untuk apa mereka datang? Untuk menyembah dia, kata firman Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, engkau harus mencari Tuhan dalam hidupmu. Ya, kita biasanya berkata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kenapa saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam kepenatan hidup saya berbuat dosa, saya jatuh dan jatuh dan jatuh. Singkat cerita saya pengen mati bunuh diri karena iblis datang berkata kepada saya, hidupmu sudah hancur, ngapain kamu hidup, mati aja bunuh diri. Dan disitulah saya berpikir, iya mati itu yang paling enak saudara. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, satu hal saya percaya di hidup ini bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau Tuhan ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Di dunia ini ada 5 agama yang diakui, di Indonesia khususnya. Semua berkata Tuhan yang benar, tapi saya yakin dan percaya cuma ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dan ini penting bagi setiap manusia untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar? Kita harus menyembah Tuhan yang benar. Amin. Dan bagaimana kita menemukan Tuhan yang benar itu? Carilah Tuhan. Saudara, jangan cuma menjadi Kristen warisan. Apa maksudnya? Banyak orang menjadi Kristen cuma karena dia dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hanya orang yang mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Siapa penyembah yang benar? Mereka yang berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dan hidup mereka diubahkan. Engkau tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan dengan benar. Kalau engkau tidak berjumpa dan mengenal Tuhan secara benar. Lalu saya bertanya dalam hati saya, siapa engkau Tuhan? Saya tidak peduli lagi dengan agama. Saya mau mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Pertama saya marah sama Tuhan. Kurang kerjaan kau Tuhan. Kenapa engkau ciptakan saya ke dunia? Ya, mending saya mati. Ya Tuhan, kenapa jahat menciptakan saya ke dunia cuma untuk saya bunuh diri? Saya jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam segala macam kenajisan. Lalu sekarang saya pengen mati Tuhan. Kenapa engkau kurang kerjaan menciptakan saya? Lalu sebuah pertanyaan muncul, siapa dia Tuhan yang menciptakan saya itu? Lalu saya mulai bertanya dalam hati, siapa engkau Tuhan? Sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu engkau, tunjukkan dirimu kepada saya.
Saudara, ketika engkau rindu berjumpa dengan Tuhan, saya yakin Tuhan tuh terlebih rindu. Saya tidak sedang berbicara tentang agama. Maaf, tidak semua orang Kristen selamat masuk surga. Saya lagi tidak berbicara tentang agama, tapi saya sedang berbicara perjumpaan yang benar dengan Tuhan yang benar. Karena banyak orang yang ngaku Kristen, tapi belum ketemu Tuhan secara pribadi. Engkau perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Hidupmu diubahkan. Supaya engkau kenal Dia. Kenapa kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Supaya imanmu kuat. Cuma orang-orang yang mengalami dan punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan yang akan teguh berdiri sampai pada akhir garis pertandingan kita di hidup ini. Kalau engkau belum berjumpa dengan Tuhan, akan sulit, saudara. Tidak usah jauh-jauh, di masa pandemi ini saya melihat banyak di Jakarta. Dulu orang pelayanan, sekarang sudah menyangkal Tuhan. Sudah pakai baju lain atributnya. Ya. Cuma di masa pandemi yang beberapa bulan, dengan cepatnya dia meninggalkan Yesus. Bahkan ada ajaran-ajaran baru hari-hari ini. Orang-orang yang menentang vaksin, ya. Beberapa pelayan Tuhan di Jakarta, saudara, terseret. Dia bilang gini, vaksin itu enggak boleh, kita minum obat enggak boleh, Tuhan melarang kita minum obat. Jadi obat yang paling benar yang dari Tuhan itu apa? Rokok. Dan saudara bayangkan, seorang pelayan Tuhan, worship leader sekarang udah merokok. Mengerikan, saudara. Kenapa bisa terjadi hal-hal ini? Karena mereka tidak punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya mereka tidak mengetahui, tidak mengerti kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Tapi orang kalau nggak kenal Tuhan secara pribadi bahaya. Makanya saya berdoa, saudara, hari ini jangan cuma jadi Kristen KTP. Punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan supaya engkau kuat di dalam imanmu. Saya bersyukur saya mengalami Tuhan, akhirnya ketika saya mau bunuh diri saya bertanya. Dan saya tidak menyadari ternyata tindakan saya itu malam itu bertanya, Tuhan siapa engkau? Sebelum saya mati, saya pengen kenal dan ketemu Tuhan secara pribadi. Ternyata itu adalah sebuah hal yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai iman seperti biji sesawi. Saya siapa? Saya orang berdosa yang rasanya hidup saya udah hancur. Tapi karena ada sebuah pertanyaan di hati yang berkata, siapa engkau Tuhan? Aku pengen berjumpa dengan engkau secara pribadi. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Dan apa yang terjadi ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Kebenaran itu dibukakan. Kenapa orang Majus itu rela? Saudara, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu ada harga yang harus dibayar. Orang Majus berjalan, saudara. Berhari-hari mereka berjalan mencari Tuhan yang akan mereka sembah itu. Ketika kita berbicara tentang penyembahan yang benar, maka ada harga yang harus dibayar. Jangan cuma jadi Kristen pas-pasan, bayar harga untuk mencari Tuhan itu. Bayar harga. Saya bersyukur lewat pelayanan di YouTube, saudara, di masa pandemi itu. Nah ini loh, kenapa kita harus mengikuti Tuhan yang benar, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Karena orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang benar, mereka akan berada di tempat di mana Tuhan berada. Saya bersyukur ketika sebelum pandemi itu, saya tuh selalu berdoa begini, Tuhan, saya ini melayanimu, bawa saya di tempat di mana Tuhan berada. Saya mau berada di dalam pergerakan Tuhan, saya gak mau ketinggalan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Gereja yang tidak bergerak bersama dengan Tuhan akan tertinggal. Tetapi orang yang ikut bergerak bersama Tuhan, mereka akan terus dibawa dan imannya hidup. Maaf saudara, di Jakarta sekarang banyak gedung gereja yang mau dijual. Kenapa? Masa pandemi menjadi masa pemurnian. Saya bersyukur melihat di sini jemaat luar biasa. Ya, yang datang hari ini begitu banyak. Di Jakarta orang mau buka kembali udah berpikir apakah ada yang mau datang. Penyaringan terjadi. Beberapa gedung gereja mulai ditawarkan, dijual. Nggak kuat bayar maintenance di mall-mall.
Karena itu saya mau berkata, mari kita menyembah Tuhan dan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Saya dapat saudara ketika tahun 2019, Tuhan itu mulai mendesak saya untuk mengambil pelayanan di media. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya tidak mengerti. Saya bilang kepada suami saya, Tuhan suruh kita ambil alih media untuk Injil. Beritakan Injil lewat media. Suami saya tuh garu-garu kepala ngomong, apalagi? Apalagi maksudnya ini? Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi saya dapat ketika 2019 saya berdoa. Saya bilang ke suami saudara. Saya dapat Tuhan bilang tahun depan 2020. Tuhan akan memberikan kepada kita tuaian bangsa-bangsa. Suami saya makin garu kepala, maksudnya itu apa? Saya balasnya apa? Saya juga enggak tahu apa. Tapi ayo kita bergerak. Tapi suami saya bilang, bergerak bagaimana? Bingung loh. Kalau Tuhan bilang ambil alih media berarti itu TV. Ya berarti kamu pelayanan di TV, emang gampang pelayanan di TV? Saya bilang, tapi kita harus bergerak yuk. Saya pergi tanya saudara ke salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Karena ada satu orang yang saya kenal di dalamnya bekerja, saya bilang, kalau saya mau siaran di sini bisa enggak? Bisa aja Bu, syaratnya Ibu harus syuting dulu, minimal 10 episode. Ibu syuting di studio kami, sekali syuting 6 juta biayanya. Untuk memenuhi standar syuting. Karena saudara seperti begini ya, ini saya di syuting saudara pikir ini enak saudara, ini lampu sorot ini panas. Makanya saya kalau siaran di mesbah doa itu, Bu tolong jangan tutup mata terus dong, itu netizen memang ya setajam silet. Ibu itu nggak lihat-lihat ke kamera ya, ibu tuh nunduk terus, berarti ibu itu tidak menghargai jemaat. Saya bilang, saya ini setiap hari harus syuting untuk YouTube saya aja 2-3 kali syuting. Ini karena di mimbar, lampu sorotnya itu jauh dari sana, jauh dari sini. Saudara kalau di studio itu lampu sorot depan muka saya. Itu saya kadang mandang lampu itu mata saya udah gak kuat. Manteng lampu di depan kita itu kan jadi silau, sakit, kadang menetes air mata. Kenapa saya harus menunduk? Jadi saudara bisa bayangkan sehari 2 kali saya harus berhadapan dengan lampu. Belum lagi khotbah-khotbah yang harus kirim video ke gereja-gereja yang minta hari-hari ini karena semuanya media. Seperti itulah ya. Kalau saudara mau tahu kita itu syuting di dalam studio. Nah saat itu saya nggak tahu Tuhan maunya apa. Saya datang ke salah satu teman saya itu, saya bilang kalau iya ibu harus syuting di studio kami, bayar 6 juta sekali syuting untuk sesuai standar TV. Terus saya tanya, itu pasti tayang nggak? Oh belum. Jadi ibu bikin dulu 10 episode nih siarannya ibu apa, nanti itu dilihat dulu sama bagian produksi, kalau disetujui baru ditayangkan, kalau enggak, ya enggak. Tapi saya udah bayar, iya ibu udah harus bayar 60 juta. Waduh saya bilang, aduh uangnya siapa ya? Memang saat itu memang saya juga nggak ada uang. Saya bilang sama suami saya bilang lah, katanya Tuhan suruh di media. Bagaimana itu? Saya bilang iya juga tapi ya sudahlah. Pokoknya saya cuma bilang Tuhan saya mau. Tidak ada bayangan YouTube saudara, belum ada bayangan YouTube. Satu kali saya diundang pelayanan di Bali, saya sama mami saya. Lalu saya mau ketemu satu orang teman, kita ketemu di satu kafe, lagi duduk-duduk, di situ ada orang syuting, pakai kamera. Kebetulan produsernya itu duduk di samping meja saya, jadi saya tanya, Pak, ini lagi syuting buat apa? Oh buat TV Bu, TV di mana? Di YouTube. Loh bisa buat TV di YouTube? Oh bisa, dia mulai cerita. Sekarang ini semua beralih ke YouTube Bu, YouTube itu lintas budaya, lintas negara, lintas agama, lintas benua. Wih saya mendapat pencerahan. Lalu saya bilang, wih berarti saya juga bisa ya. Dia menatap saya dengan muka yang ada agak-agak ngajak berantem. Dia lihat saya sambil ngomong gini, ya semua juga orang bisa, emang ibu punya konten apa? Saya bilang ya biasa aja kali yang namanya juga, ya saya lagi bersemangat. Lalu karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, coba Pak ketik nama saya di YouTube. Kan ada gereja-gereja yang angkatin khotbah-khotbah saya. Dia ketik nama saya di YouTube, dia bilang siapa namanya?
Debbie Basjir. Lalu waktu dicari muncullah khotbah-khotbah saya. Dia bilang, Bu, ini ada khotbah-khotbah ibu yang nonton sampai ratusan ribu loh. Berarti ibu punya nama di YouTube. Berarti saya bisa bikin. Bisa banget, Bu. Lalu saya pulang, saudara, saya bilang sama suami saya. Lalu kita mulai syuting di sana. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya itu tahun 2019. Bahwa 2020 tuayan bangsa-bangsa. Tapi siapa yang tahu kalau mau ada pandemi? Siapa yang tahu kalau gereja nggak boleh beribadah saat itu? Siapa yang tahu akan datang virus ini? Kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ketika bulan Februari itu mulai terdengar, Maret tiba-tiba lockdown. Saya kaget di situ, saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan membuka pintu pelayanan untuk Injil. Ingat, Yesus berkata, Dia akan datang kali kedua dengan tanda-tanda, akan ada bencana, akan ada gunung meletus, ya, tsunami, semua sudah terjadi kan? Sudah. Kemarin kita dengar, saudara, Gunung Semeru tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba erupsi. Kasihan itu, ya, bagaimana kita melihat debu menutupi desa, menutupi, bahkan ada anak yang tidak berani lari karena lihat orang tuanya tinggal di rumah, dia kasihan mamanya mati. Dia juga nggak mau lari tinggalin mamanya, didapati jenazahnya sedang berpelukan. Menyedihkan, saudara. Tetapi itu terjadi. Yesus berkata akan ada kabar perang, bangsa bangkit melawan bangsa, sudah terjadi. Tapi satu hal Yesus bilang, semua itu barulah awal. Tetapi ada satu tanda yang sangat nyata untuk menandakan kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu apa? Sampai Injil kerajaan ini diberitakan ke segala penjuru bumi. Saudara percaya enggak? Masa pandemi ini membuat media terbuka bagi Injil. Sekarang semua orang sudah mendengar Injil. Di mana ada sinyal, ada YouTube, orang bisa terima Injil. Saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Setiap malam saudara ikut mesbah doa, saudara dengar kesaksian demi kesaksian. Orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya terima, saudara pernah dengar yang saya bacakan, Bu, saya ini dari gereja Protestan. Saya tidak pernah menangis selama ini. Ya, bahkan saya sering mengejek kalau lihat orang Kristen karismatik itu nangis sambil nyanyi. Tapi saya mengalami Tuhan secara pribadi di masa pandemi. Saudara bisa bayangkan, dia cerita suami sibuk kerja, anak sibuk main game online gak bisa dihentikan. Lalu saya marahin anak ngamuk, maki-maki saya sakit hati. Kalau lapor ke suami, suami balik marah, ya itu kan urusan kamu sebagai mamanya, urus anakmu. Lalu dia cari pelampiasan dengan nonton drama Korea. Di sini ada yang terikat dengan drama Korea? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku ya? Hati-hati saudara ya, isi hidupmu hari-hari ini dengan sesuatu yang berguna. Ada yang ngomong, saya tuh heran kalau nyanyi memuji Tuhan tuh enggak pernah nangis, Bu. Tapi kalau nonton drama Korea tuh nangis terus. Bertobat. Saudara bisa bayangkan di tengah kepanikan hidup yang seperti itu, tiba-tiba dia dapat suara Tuhan yang berkata, dengarkan khotbah di YouTube. Jangan nonton drama Korea terus. Dia mulai cari khotbah, lalu dia menemukan khotbah saya. Dia ikut mesbah doa. Tadinya kalau mesbah doa pujiannya dilewatin. Dia mulai setel kalau sudah firman. Karena dari Protestan gak suka nyanyi-nyanyi. Tapi kemudian Tuhan menjamah, Tuhan melawat dia, terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena dia mau mencari. Satu kali dalam kamar ketika dia sedang menyembah, Roh Kudus menjamah, dia nangis melihat Yesus disalibkan. Di depan matanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Lalu dia bilang, saat itu Bu, pertama kalinya saya menangis dalam penyembahan. Saya tidak terasa, saya sudah tersungkur di lantai, baju saya basah dengan air mata. Dan setelah itu ada kelegaan yang terjadi. Dan setelah itu saya terus mencari Tuhan. Hidup saya diubahkan dan saya dilepaskan. Sekarang tidak lagi pernah nonton drama Korea. Tiap hari punya kerinduan untuk mendengarkan firman. Dia berubah, akhirnya anaknya berubah, suaminya berubah. Sekarang satu keluarga ikut mesbah doa. Waktu orang berjumpa dengan Tuhan menjadi penyembah yang benar. Tapi ya itu yang saya katakan, kita nggak mungkin bisa jadi penyembah kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Orang Majus datang mencari Yesus. Walaupun tanpa pengetahuan yang jelas, sampai akhirnya Herodes harus kumpulkan imam dan ahli Taurat. Untuk apa? Cari tahu menurut Alkitab, menurut hukum Taurat, menurut tuntunan para imam-imam, ya menurut nubuatan semua nabi-nabi, di mana itu raja akan lahir. Setelah dikumpulin semuanya, baru dapat informasi yang valid, dia akan lahir di Bethlehem. Lalu orang Majus datang ke sana. Saudara lihat, mereka mencari dan mencari. Menempuh perjalanan berhari-hari untuk mencari Sang Juru Selamat. Apakah dalam hidup kita ini kita sudah mencari Tuhan? Atau kita cuma sekedar menjadi orang Kristen? Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita rindu mencari Tuhan, ya di sini yang selalu ikut mesbah doa, ya saudara sudah punya satu usaha untuk mencari Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak ibu-ibu yang datang kepada saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu, saya mau cerai, Bu. Dunia sedang ada dalam kehancuran. Saya selalu berkata, Bu, ada seorang ibu yang datang, saya sudah gak tahan, saya mau cerai, Bu, suami saya udah pergi sama perempuan itu. Saya udah mau cerai, urus harta gono gini, saya bilang, Ibu tahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu Debbie? Saya bilang, saya yakin ibu belum mencari Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Cari Tuhan. Cari Tuhan bagaimana, Bu? Saya ini kan udah Kristen. Ibu duduk di kaki Tuhan hari-hari ini, banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak dengerin khotbah-khotbah yang membangun iman, banyak memuji menyembah Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Saya bersyukur saudara, lewat mesbah doa itu sekarang banyak sekali orang yang mulai mengerti tentang pujian penyembahan. Saudara tahu itu konten yang bukan kita cari-cari. Jadi ketika pandemi itu terjadi, semua jadwal pelayanan saya cancel. Tapi saya juga nggak tahu dan saya yakin itu tuntunan Tuhan. Sebelum pandemi itu, ketika saya dapat Tuhan bilang, tahun depan tuaian bangsa-bangsa akan aku berikan kepadamu, tetapi kamu harus mempersiapkan wadah. Saya pikir wadahnya apa, saya nggak tahu. Tapi waktu itu kami mulai bergerak di YouTube dan akhirnya saudara sebelum pandemi itu, sebulan sebelum, saya itu punya halaman kosong di atas kamar saya di lantai 2. Itu saya cari tukang, saya suruh tukang bikin studio ukuran 3x3. Dan ternyata itu wadahnya dari studio yang 3x3 itu. Lalu akhirnya ketika pandemi terjadi, itu sudah pas finishing, tukang saya tuh bilang gini, Bu saya udah mau pulang ke Solo loh, ini udah virus loh Bu. Ini sudah mau tutup semua, saya bilang Mas selesaiin dulu semuanya baru kamu pulang. Jadi begitu selesai hari ini dia pulang, besok lockdown. Jakarta ditutup. Saudara, saya melihat itu semua Tuhan yang siapkan. Jadi ketika pandemi itu, mesbah doa itu saya tuh dapat pemberitahuan dari YouTube kan. Selamat Debbie Basjir TV, kamu sudah bisa live dari handphone. Ya, jadi dapat fasilitas bisa live dari handphone. Waktu malam itu saya baru selesai syuting khotbah di studio. Saya iseng, saya pencet HP saya, gambar kamera karena saya dapat pemberitahuan dari YouTube. Saya buka, saya pencet gambar kamera, tiba-tiba tuh udah live saudara.
Orang itu udah masuk, Bu kita mau ngapain Bu? Waktu itu kan lagi mayat-mayat ditayangkan kan. Suami saya itu dari sana, dia lihat di HP saya, dia kode sama saya, dia bilang, tutup, itu kamu live di YouTube, kamu live. Saya bilang, apa? Itu kamu live di YouTube, kamu mau apa itu tutup. Karena saya bingung, ya saya lihat orang-orang udah masuk, shalom Bu Debbie kita mau berdoa ya Bu, kita takut Bu, apa yang terjadi Bu, ini banyak yang mati Bu. Karena saya juga bingung, saya kaget juga kenapa sudah banyak yang masuk ribuan. Saya bilang iya kita berdoa ya saudara-saudara, ya saya khotbah lah di situ, saya kasih ayat, jangan takut, pokoknya percaya Tuhan menyertai. Suami saya masih duduk di keyboard, saya bilang angkat lagu, nyanyi. Lalu dia mulai main, saya mulai nyanyi. Jadi pertama kali live ya mesbah doa itu cuma pakai HP saudara. Akhirnya 1 jam kita siaran langsung. Hari pertama itu yang ikut hampir 5.000. Saya kaget, anak saya bilang, Mami tahu nggak artis-artis aja live belum tentu loh yang nonton ribuan begitu. Mereka bilang, Bu besok lagi. Dari situ, dari awal pandemi bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini setiap malam jam 8 malam itu ada. Mereka bilang, Bu kalau sudah mulai offline jangan dihentikan loh mesbah doa Bu, tetap ada ya. Jadi saya tuh sekarang membagi waktunya saudara luar biasa. Tapi tidak sia-sia, saya selalu meneteskan air mata kalau dengar orang kesaksian dipulihkan, orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya pokoknya hidup saya hanya untuk melayani-Mu. Kita nggak ada yang tahu, waktu sebelum pandemi channel YouTube saya hampir 50.000 subscribernya. Ketika pandemi terjadi, saudara tahu 1 hari nambah 1.000. 1 hari 1.000 subscriber nambah, 1 hari 1.000, 2 hari 2.000. Ya sekarang hampir 500.000. Puji Tuhan. Dan satu hal yang saya itu, kemarin saya diundang pelayanan di Amerika. Kita datang nonton opera Esther, itu di salah satu gedung yang begitu besar. Saya tanya sama yang bawa, Pak ini gedung menampung berapa orang? Dia bilang 4.000-an Bu. Gedung segede ini 4.000-an, saya lihat tuh manusia tuh di bawah ya saudara. Tiba-tiba ketika saya duduk di situ, Roh Kudus itu ngomong sama saya begini, kamu bayangkan ini 4.000 dikumpulin banyaknya segini loh. Kamu tiap malam mesbah doa itu di live streaming yang masuk, kadang tembus sampai 18.000. Kamu butuh gedung gereja sebesar apa untuk menampung jemaat yang sebanyak itu? Saya cuma melihat bagaimana Tuhan bekerja yang sangat membuat saya bersuka cita. Orang mengalami Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang dulu bahkan mereka mulai datang berkata, Bu saya ini majelis, Bu saya puluhan tahun jadi Kristen. Tapi sekarang saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar itu seperti apa. Saya mau terus berubah Bu, saya mau diubahkan hidup saya mau diubahkan Bu. Saya ini pemarah, saya ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ubahkan saudara. Ayo kita mau jadi penyembah yang benar. Kenali siapa Tuhanmu. Kenali siapa Allahmu supaya kenapa saya tuh selalu nangis saudara ketika saya menyembah Tuhan. Ya, saya cuma nyanyi aja ya kalau di kamar mandi, di mobil, di mana aja di dapur, cuma nyanyi gini loh. Kasih setiamu lebih dari hidup. Itu air mata saya langsung jatuh saudara. Kenapa saya bisa menangis? Karena saya mengenal Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kita nggak bisa menjadi penyembah yang benar kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Dan untuk bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan ada harga yang harus dibayar. Sakit daging kita, ada persembahan yang kita bawa. Orang Majus datang mencari Yesus tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa emas, perak, kemenyan, mur. Apa yang kita bawa pada Tuhan hari ini? Percayalah Tuhan tidak tertarik hanya dengan kekayaan atau uang saudara. Dia tertarik dengan hidup yang engkau bawa kepada Dia.
Dan engkau berkata, ini aku Tuhan, ubahkan aku. Sebagai istri, saudara, mari kita menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami. Jangan berkata, iya Bu, kalau suaminya baik. Ya ada yang datang, iya karena suaminya kayak ibu enak. Suami kayak suami saya bilang, siapa yang suruh nikah? Nikah sendiri, bayar harganya kalau sudah terlanjur. Ya ada seorang ibu datang sama saya, Bu, suami saya itu pelit, kasar, marah-marah. Apa yang harus saya lakukan dengan suami saya ini, Bu? Saya bilang doakan. Udah saya doakan gak berubah-berubah. Apalagi, Bu? Ya cuma doakan, layani, Bu. Masa cuma itu, Bu? Lah terus apa? Masa dikasih sianida? Saya tuh kadang bingung kalau lihat orang Kristen tuh bertanya. Saya sampai kadang garuk-garuk kepala, saya bilang sama suami saya, ini saya jawab apa ya? Kata suami saya, ya bilang aja itu kan pilihanmu sendiri. Ya, tapi sekarang banyak yang sudah sadar sih. Kemarin ada ibu-ibu yang gini, Bu, saya habis dimaki-maki suami saya. Tapi saya tidak mau curhat sama ibu, saya cuma ngomong aja, ya itu karena saya sendiri yang salah pilih. Enggak apa-apa Bu, saya mau bayar harga. Sebelum ibu jawab, saya jawab sendiri. Dia udah tahu jawabannya, saudara. Ya daripada ibu yang jawab, saya aja yang jawab, Bu. Ini karena kesalahan saya yang cari sendiri jodoh saya yang pilih sendiri. Ya sekarang saya yang bayar harga sendiri. Ya iya, ada harga, tapi itu harga yang harus kita bayar agar kalau semua orang kepengen cerai. Terus siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau bawa rumah tangga ini kemana? Percayalah saudara. Seorang ibu yang datang kepada saya waktu itu ngomong, Bu cari Tuhan. Dia bingung, Bu Debbie maksudnya ibu tuh cari Tuhan apa ya? Saya cuma kasih mesbah doa aja, ibu ikuti ini tiap malam ya. Terus, tapi saya mau dibimbing sama Bu Debbie. Iya, bimbingannya lewat mesbah doa. Nanti ibu dapat banyak di situ. Ibu jangan berharap saya teleponin ibu tiap hari kirimin ayat. Enggak. Dan jangan titip doa kepada saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin berdoa buat suami ibu. Doanya siapa yang didengar Tuhan? Siapa yang mendengar doa saudara kalau saudara mau berdoa buat suami? Maka saya selalu bilang, jangan titip doa kepada pendeta. Jangan titip doa kepada saya. Bu, doa ada lagi yang bilang, Bu tolong dong layani suami saya. Emang saya pendeta apaan? Suruh layani suamimu, enak aja. Ya, suami saya namanya Bambang, Bu. Terus, jangan lupa ibu selalu bawa dalam doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kagak lah. Nggak mungkin saya berdoa buat Bambang sambil menangis. Tuhan, Bambang, Tuhan. Kalau suami saya dengar dia bilang, siapa itu Bambang? Gara-gara saya doakan suamimu malah rumah tangga saya jadi kacau. Saya tidak mungkin menangis buat suamimu yang namanya Bambang itu. Kenapa? Karena saya tidak mencintai Bambang. Siapa yang bisa menangis buat dia? Ya ibulah yang punya cinta sama dia. Tapi sekarang ini repot Bu Pendeta, Bu Gembala, kita ngomong kayak begitu ya. Ibu menangis, kan ibu punya cinta. Sudah tidak ada cinta Bu, sudah tawar. Ini yang ketawa-ketawa ini kayaknya mulai tawar nih. Bertobat loh ya. Jangan tawar, berdoa. Ya saya bilang sama ibu itu, Bu cari Tuhan. Awalnya dia gak ngerti, bagaimana caranya Bu saya cari Tuhan. Saya ini Kristen dari kecil. Saya tahu ibu Kristen dari kecil, tapi ibu belum ketemu Tuhan secara pribadi. Lalu bagaimana caranya saya cari Tuhan? Saya kirimin mesbah doa, ikuti ini tiap malam. Satu kali dia WA ke saya, Bu, udah setahun lebih saudara. Bu, saya selalu ikuti khotbah ibu dan juga mesbah doa. Untung dulu saya dengarkan nasihatnya Ibu Debbie, jangan cerai, tapi lepaskan pengampunan. Waktu itu saya nggak ngerti, ibu bilang cari Tuhan, Tuhan yang akan mampukan. Makanya saya itu sekarang kalau konseling, Bu cari Tuhan, gimana caranya? Cari aja, nonton khotbah saya nih, saya kasih saudara. Kita nggak bisa ngomong kalau orang itu cuma pakai logika dan dia nggak bisa pakai hati cari Tuhan. Nanti dia satu tahun kemudian dia telepon saya, Bu, untung ya dulu saya dengerin ibu ya, saya nggak kepahitan, saya nggak cerai dan saya lepaskan pengampunan buat suami.
Nanya lagi, orang Kristen udah ngerti ayatnya harus mengampuni. Nanya loh, caranya mengampuni gimana Bu? Coba saudara jawab apa kalau ada orang yang nanya, Bu caranya mengampuni bagaimana? Saya bilang pergi ke toko. Saya tuh sampai garu-garu kepala loh, gak ngerti ini orang-orang Kristen. Udah puluhan tahun jadi Kristen, tanya. Kan Yesus sudah bilang, caranya mengampuni itu apa? Doakan orang yang menyakiti kamu. Mintalah berkat, doakan dia. Jangan balas jahat dengan jahat. Jadi Bu saya harus berdoa, iya sebutin namanya dia. Oh gitu, iya dia praktikkan, dia doa buat suaminya tiap hari. Bahkan saya bilang doakan juga itu pelakor yang pergi sama suamimu. Doakan apa Bu? Biar kecelakaan mati ya? Jangan. Jangan berdoa begitu, itu doa yang salah. Doakan apa? Doakan biar dia bertobat dengan cara Tuhan. Ada bapak-bapak yang telepon saya gini, Bu Debi, ini Ibu pendeta Debi Basir, iya betul. Ibu itu pendeta macam apa? Kenapa Pak? Istri saya tuh ngomong sama saya, kata Bu Debi saya harus berdoa buat kamu. Doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Terus dia bilang, pendeta macam apa itu? Suruh istri doakan biar Tuhan hajar suaminya. Saya bilang, Pak jangan terlalu GR Pak. Kenapa? Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Itu kata firman Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Maaf ya, kalau Bapak masih dianggap anak sama Tuhan, Bapak dihajar. Tapi kalau Tuhan udah gak nganggap Bapak anak, Bapak langsung mati Pak. Tiba-tiba teleponnya langsung putus, nit. Loh bener gak? Jadi ibu-ibu ya saya cuma bilang kalau suamimu selingkuh gak tobat-tobat, doa aja Tuhan hajar dia dengan caramu. Tapi jangan ibu-ibu yang menggurui Tuhan, Tuhan biar dia kena stroke. Nah itu jangan saudara ya. Nanti kita yang rempong juga. Kemarin ada ibu-ibu yang cerita ketemu saya, Bu Debi saya itu ya, saya nih dulu dari agama seberang. Saya nikah sama suami saya Kristen Bu, terus udah saya ikuti dia ya Bu, waktu kita menikah Bu, dia tuh gak jadi imam, malah selingkuh terus Bu. Dia pergi sama perempuan selingkuhannya, habisin uang miliar-miliar, udah habis uang pulang lagi ke rumah minta uang. Terakhir minta uang, ya sudahlah saya udah gak mau tahan daripada saya sakit hati. Dia pergi sama perempuan itu, tiba-tiba dibawa sama keluarganya, suami saya pulang ke rumah dalam keadaan kena stroke ringan. Karena dijotos sama pelakornya. Udah gak ngasih duit, dipukul, dia kena stroke ringan. Saya itu dibawa pulang, saya rawat lah Bu ya, namanya suami saya rawat. Saya bawa ke rumah sakit, habis ratusan juta. Saya rawat di rumah pakai suster. Sembuh Bu, balik ke perempuan itu. Balik dia Bu. Akhirnya kena serangan stroke yang kedua kali. Ya, mulai tangannya bengkok sebelah. Sama keluarganya dibawa pulang lagi ke rumah. Saya berdoa Bu sama Tuhan. Tuhan, ini orang saya terima enggak ya? Saya sakit hati loh Tuhan sama dia ini. Saya doa Bu, Tuhan ngomong sama saya apa? Ibadah. Maksudnya apa Tuhan ibadah? Ya kamu rawat suamimu itu ibadah. Dia bilang, Ibu berat loh Bu. Saya sudah disakiti, Tuhan suruh ibadah, saya rawat dia. Kalau orang cari gampang kan bikinin jus kasih. Ya, sianida udah selesai. Tapi kan gak kayak begitu, kasih Tuhan yang diajarkan. Saya rawat Bu. Sembuh lagi Bu, pergi lagi sama perempuan itu. Akhirnya kena serangan yang ketiga, udah gak bisa apa-apa. Benar-benar sudah tidak bisa apa-apa, udah cacat, lumpuh, dibawa lagi. Saya cuma rawat karena itu, Tuhan bilang ibadah. Saya rawat Bu, akhirnya di akhir-akhir hidupnya. Dia udah gak bisa apa-apa, maaf udah buang air kecil di celana, di tempat tidur. Ya mulutnya keluar ludah-ludah, saya rawat Bu, saya rawat. Di akhir-akhir hidupnya puji Tuhan dia sempat kembali ke Tuhan.
Ini Tuhan masih sayang orang ini, saudara. Akhirnya dia meninggal, Bu. Yang saya jengkel, dia meninggal senyum, Bu. Kata ibunya, kenapa ibu jengkel? Dalam hati gua, lu senyum ya, lu nggak tahu gua ini sengsara. Selama hidup saya bilang, yo ibu harusnya bersyukur dia meninggal tersenyum. Iya, tapi ya sudah selesai tugas saya. Jadi saudara, ya sampai di mana kasih itu? Waktu orang mengalami, loh ibu ini bukan dari Kristen loh. Tapi dia mencari Tuhan. Dan karena dia bertemu dengan Tuhan, bahkan yang suami yang dia ikuti dulu. Dia bilang, waktu suami saya selingkuhin saya, Bu. Itu keluarga saya semua ngomong, baliklah ke agamamu. Kamu punya uang, kamu punya harta, kamu punya kerjaan. Ngapain kamu jadi orang udah murtad, sekarang disia-sia sama suami, balik. Dia bilang, saya tidak akan pernah balik. Kenapa? Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia gak mungkin akan berubah. Orang Majus karena mereka punya kerinduan untuk mencari siapa Yesus dan menyembah dia. Akhirnya mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Mereka membawa persembahan. Saudara, hari ini persembahan apa yang kau bawa buat Tuhan? Mungkin hatimu yang tersakiti. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan sulit untuk aku menerima kenyataan ini. Tetapi ketika engkau mau, saudara, saya percaya maka Tuhan akan memampukan. Mari kita bangkit berdiri bersama.